Saya mau kenalin sama temen nih. Oke. Halo. Salam. Siap. Oke. Ini kawan saya namanya Ones. Siap. Oh ini Salam kenal. Irfan. Oke, siap. Oke. Sini ya. Lu gimana ngapain lu? Santai-santai. Ini ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol apaan? Main ke tempatnya si Bang Ones. Waduh. Sehat, Nes? Alhamdulillah. Tongkrongan apa nih, teman-teman? Tongkrongan apa? Ya di sini sih tempat dagang aja, dagang tempat bisa buat nongkrong juga. Dan apa? Kebetulan kan teman-teman juga rata-rata di sini tuh teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu. Rata-rata anak musik sih yang buka di sini. Mereka karena banyak kan jualannya tuh kaos band ya. Iya, merchant band. Ini apa sih? Tadi namanya Pasar Gembrong ya? Apa nama tempatnya? Gembrong Baru. Pasar Seni Gembrong Baru. Gus, jadi nih kawan-kawan Ya. Siap. kumpul musisi. Enggak musisi Pekerja semua. seni. Enggak musisi juga. Macam-macam. Gimana tuh? Macam-macam lah. Di sini ada yang anak band, ada yang Anak. berhubungan dengan band, ada yang pokoknya berhubungan dengan musik, berhubungan dengan seni. Oh, di dalam Siap. lingkungan itu. Iya, dalam lingkungan Seni. ini. Jadi Oke. gara-gara satu orang terus akhirnya ya sporadis. Ada yang datang kaos. Satu orang siapa tuh? Ada pemicu ya? Presidennya di sini lah. Ada presidennya. Ada presidennya. Ah, itu orang itu. Siap. Ada. Biasanya sampai jam berapa nih? Sampai diusir. Sampai diusir. Waduh. Sampai diusir. Pulang. Pulang kan telepon ya. Ya. pulang. Siap. Oh, ini yang nelpon tuh ya kita ya. Ntar dulu, nongkrong. Lagi jualan. Iya. Lu Van buka kok juga sini? Iya, kebetulan ada bapak sini lagi main ke tempatnya Ones. Sedia. Lagi bosen dia. Kebetulan dari mana tadi jalan-jalan? Iya, tadi ke Yoi. rumahnya Bang Hairus ini, terus tiba-tiba katanya diajak ke sini aja. Yuk sekalian yuk mampir yuk, ngobrol-ngobrol dulu nongkrong. Oke lah. Nggak tahu kemana. Sibuk kayak. Belajar. Oh, Ikut-ikut Gus. iya, siap. Kalau mau nanyain soal seni itu, seni hubungannya sama Islam tuh ya enggak? Nah, Iya. gua nggak bisa jawab banyak waktu itu ya enggak? Iya. Kalau Allah itu menyukai seni. Ada Gus di sini. Jadi Allah itu menyukai seni, menyukai keindahan. Cuman ada beberapa poin aja, misalnya yang diatur lah ya. Nah, ada yang memang mungkin sampai melalaikan dari mengingat Allah, itu yang jadi masalah, jadi Nah, haram. ini emang lagi agak rame nih ya. Oh, yes. Masalah Apa nih? kaitannya antara musik dan agama ya. Sempet kan. Ya kalau gua mah tetap bermusik. Tapi kalau seni yang Gus tadi maksud seni secara keseluruhan Gus ya. Iya, jadi Seni kalau berarti kalau apa? seni bicara seni musik tadi kan. Nah, kalau bicara seni musik Bagus, dulu bagus. itu Wali Songo dalam berdakwah itu ada berbagai macam metodologi. Nah, Kalau yang Wali Songo itu ada dua metodologi ya, ada putihan, ada abangan. Nah, yang putihan ini biasanya yang dia masih lebih ke tanda kutip lebih ke Arab-Araban banget lah. oke. Ya, ada yang modelnya bercampur dengan asimilasi akulturasi budaya. Itu yang tadi bilang. Yang ada abangan. campuran abangan. Nah. Jadi yang dimaksud abangan itu bukan abangan terus dia nggak Bohongan. sholat gitu kan kalau dalam tanda kutip biasanya wah Islamnya abangan berarti nggak sholat ini bukan, tetapi metodologinya yang sudah berbaur. Contohnya misalnya dulu ada yang gamelan Ya. dengan wayang dengan seni. Dulu yang ada perdebatan itu kan yang diharamkan itu misalnya wayang itu berarti yang dia nanti ada kepalanya ada normal seperti wujud manusia. Nah, itu nanti gimana? Ah, dipenyet sama Wali Songo sama apa pendapat dipenyet jadi wayang kulit. Jadi kan nggak mungkin kulit dikasih nyawa kan. Gue pikir dari dulunya begitu. Jadi akhirnya di walang kulit digepengin jadi wayang kulit. Biar nggak Jadi berbentuk kalau jasad. secara sejarah Disiasati. asal muasal si wayang kulit itu memang karena dari bentukan yang tadi. Tadinya goleng kan. Goleng. Terus dikritisi kan. Wah, kalau bentuk berbentuk makhluk berbentuk gitu. patung nanti berbentuk makhluk. Dikhawatirkan ada beberapa hadis nanti kalau yang memahat patung akan apa namanya? Ya. Di sana dimintai nyawa dan lain-lain. Oh, enggak dikepengin, kalau dikepengin kan nggak bisa. Wah, keren loh itu. Top. Jadi akhirnya disiasati, mencari siasat, dan kedatangan Wali Songo ke tanah Jawa ini macam-macam. Ya. Apa namanya? Konsep cara dakwahnya. Ada yang misalnya permasalahan sosialnya, fokusnya ke permasalahan sosial dulu, bukan ngajarin lo sholat lo sadat, enggak. Permasalahan sosialnya apa? Kebetulan di Sunan Ampel misalnya, di
Sunan Ampel, terus Syekh Maulana Mahribi, permasalahannya misalnya tentang pertanian, maka dibikinkan irigasi dulu. Bagaimana cara bertani yang benar. Nah, kebetulan dari misalnya ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, lebih ke seni. Orang mau masuk nih ke pagelaran wayang atau ke pagelaran seni, syaratnya apa tiketnya? Lo syahadat dulu. Yang syahadat boleh masuk tiketnya. Akhirnya yang syahadat pertama, nongkrong-nongkrong nih, misalnya nih Mas Hairus udah muslim duluan nih. Nongkrong cerita nih kita. Sampean misalnya belum, kok ceritanya kayaknya asik nih. Coba deh, mau ikutan udah di gerbang, syaratnya syahadat dulu. Aduh gimana dong? Ya udah deh, akhirnya ikutan syahadat, masuk cara Wali Songo begitu. Jadi sesuai la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Karena sesungguhnya, tapi biasanya yang di dalil yang dianu itu dipotong nih. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya udah berarti gitu doang. Enggak ada terusannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Artinya apa? Sesungguhnya yang benar ya memang benar, sudah nyata. Misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau ada yang ngomong 5 gimana? Bebas dong. Bebas, tapi kan konyol kan jadinya. Nah itu loh. Jadi yang sudah 2 ya sudah, nggak perlu kita debatin dipaksa-paksa. Lo harus 2, lo harus 2. Enggak. Nah itulah. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, anak-anak akuntan. Nah. Betul itu. Hubungannya sama ini laba rugi perusahaan. Siap. Kita anak seniman mah bebas. Oh yang bebas. Siap. Kalau kita ngomongin seni, Biner ya. kita langsung lari ke seni itu kan banyak ya, ada seni rupa. Salah satunya seni musik nih. Musik. Nah kebetulan kan saya nih kenal sama si Ones nih. Siap. Karena dia musisi gitu. Dia tuh punya band punk lah gitu. Gun Water. Iya, dari sisi Band dangdut. dari sisi Islam tuh gimana sih sebenarnya pandangannya? Saya musik Kalau saya tahu kan ada beberapa pandangan ya mengenai musik. Ya, kalau dari segi misalnya dia dihukum dulu nih, hukum halal haram itu juga masih ikhtilaf. Artinya ada ulama yang membolehkan asalkan tidak membawa kelalaian. Artinya misalnya nih tadi ada azan nih, sholat maghrib misalnya, udah ngejreng aja sampai terus sisa bla bla, itu sampai melalaikan, itu yang menjadi permasalahan. Tapi ada dia ketika ngejreng muslim justru malah banyak zok itu artinya apa ya, menikmati, tapi menikmati bercumbu dengan Tuhannya. Misalnya ada syair cinta ya kan, syair cintanya Maulana Jalaluddin Rumi atau siapa, tapi cintanya itu bukan ditujukan ke perempuan tapi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya tuh ada dulu apa, Noe ya kan, anaknya Cak Non. Nah itu kan dia juga ini, bro? Apa namanya Leto. Itu kan syairnya ditujukannya kepada Allah, perkataan cintanya ditujukannya kepada Allah. Jadi tapi kalau orang yang tidak ke sana akhirnya ini berarti kekasih yang apa interpretasinya akhirnya bermain interpretasi, karena kan begitu. Nah seperti halnya dulu ketika misalnya kalau seni sendiri ada di Al-Qur'an sendiri, surat Asy-Syu'ara itu tentang para penyair. Jadi zaman dulu ada penyair kafir nih. Kalau seni kan itu konstruksinya banyak tuh, ada nada, ada syair ya kan, ada irama. Kayak kita ngobrol ini kalau sampai diharamkan berarti kita ngobrol nggak pakai irama dong. Kayak misalnya orang Madura ngobrol ada logatnya ya kan, naik turunnya, nadanya apa, itu musik masuk musik, tapi musik yang bagaimana? Nada yang bagaimana? Nada yang bisa mengalihkan perhatianmu kepada selain Allah atau malah justru mengingatkanmu kepada Allah. Makanya misalnya ada Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah, ada Tola al-Badru alaina, ada sambutan, ada hadrohan, musik nggak? Musik. Tapi musik yang bagaimana? Yang seperti itu diboleh-bolehkan aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya, tapi saya ngerok nih, ngepang nih. Kalau nadanya saja yang bermain di situ, tapi syairnya misalnya malah justru menghanyutkan kepada refleksi ketuhanan, is fine, nggak ada masalah. Jadi bukan masalah musiknya, tapi masalah arahnya kemana. Karena ada dua pandangan juga nih dari segi apa yang disebut dengan nasyid, apa yang dengan irama dan musik, dan juga alat musik itu kan ada masing-masing setahu saya ya. Yeah. Nah itu apalagi itu maksudnya gimana, maksudnya kalau ada yang bilang kalau selagi itu irama dari suara itu nggak masalah ya. Tapi kalau dari alat musik, ketik atau apa, senar gitu, dan iramanya itu jadi satu irama yang ini kan, ya itu ikhtilaf juga kan. Kalau secara umum kan kayak apa tuh yang dipakai untuk nasyidan itu boleh, tapi ada yang misalnya adroh itu boleh, ada marawis boleh, ada yang misalnya tidak membolehkan. Tapi secara umum sebetulnya hukumnya alat musik yang nggak ada hukum.
Alat musik Ya, namanya alat apa? kok ya. Alat nggak ada hukumnya. Kayak misalnya apa? Misalnya saya ngomong begini nih, babi itu boleh makan. Artinya apa berarti? Ya babi boleh makan. Tapi kalau kita makan baru menjadi masalah. Jadi artinya babinya nggak ada hukumnya. Jadi kan seperti itu. Atau misalnya gini, kalau misalnya ada anjing itu haram menurut mazhab Syafi'i lidahnya. Tapi ketika kita misalnya ke Mesir, biasa tuh di depan rumah, karena mereka pakai maliki nggak ada najisan. Atau misalnya Ashabul Kahfi itu nggak ada masalah. Tapi kan kadang kita anjingnya yang dimusuhin. Iya. Ya bukan anjingnya yang harus dimusuhin. Kan kalaupun ada suatu kisah nih ya, kita merambah ke tasawuf. Kalau bicara tentang hal-hal yang hal secara fisikal ya. Dulu itu ada seorang Imam Junaid Al-Baghdadi itu dia lagi dalam tataran tarbiyah untuk rohaniyahnya ya. Suatu ketika dia lagi jalan ada anjing terus diangkat nih sarungnya. Takut najis. Wallahu a'lam bishawab, dengan keajaibannya Allah kasih tuh ilham diturunkan melalui si anjing ini bisa berkata-kata. Ya Syekh, apakah engkau kira kau lebih suci dariku? Dengan kau mengangkat itu sarungmu, apakah kau merasa engkau lebih suci dariku? Karena apa? Jika kau merasa itu, maka disitulah ada najis yang lebih susah untuk kau bersihkan. Karena jika kau terkena ludahku, maka paling kau bisa cuci dengan debu selesai. Tetapi kalau itu di hatimu ada merasa suci itu, kau belum, walaupun dengan debu beribu-ribu kali, kau itu tidak bisa mensucikannya. Kita minta nasihat nih, sebelum kan nanti Gus ada acara lagi nih. Oke. Jadi minta nasihat gimana sih sebenarnya buat kita yang masih mungkin di seputaran pergaulannya tuh masih di seputaran tadi seni, musik dan mungkin tongkrongan ada zaman sekarang kayak gitu yang masih mungkin makin kesini makin banyak, bisa dibilang mudaratnya tuh lebih banyak dibandingin dari Batasannya tipis-tipis nih, hitam sama putih nih. gimana biar kita tuh bisa menjaga hati kita tetap bisa istiqomah gitu yang mantap gitu juga. Nah, jadi gini ya, apa bedanya HP iPhone sama HP Oppo? Padahal sama-sama kotak, kok harganya bisa beda? Brand, Satu brand, dua apa lagi? teknologi, Softwarenya, teknologinya kan yang beda. Nah, Iya. kalau wujud fisiknya kan sama. Iya. Manusia wujudnya fisiknya sama, matanya dua, tapi softwarenya yang beda. Nah, ketika kita dalam sebuah lingkungan yang mungkin tadi hiruk pikuknya tipis lah antara kita yang jaga softwarenya. Nah, softwarenya dijaga gimana? Ya sering diinstal. masih Diinstal sesuatu yang positif. dicas. Sehingga ketika masuk ke area virus, antivirusnya sudah otomatis karena sudah sering diupdate. Ya kan? Iya, jadi tidak kena virus yang aneh, malah justru karena antivirusnya semakin kuat, sinyalnya makin kuat, sebelahnya kena antivirusnya malah kesekian. Bajakan. Lah itu. Jadi softwarenya, upgrade softwarenya. Semakin di-upgrade terus, jadi ketika ada virus-virus baru dia sudah siap. Sinyalnya sudah langsung udah siap melawan. Virus nggak pernah berhenti ya. Virus nggak Iya. apa-apa. Tapi balik lagi itu konsep ketuhanan yang selalu dibawa ke dalam kehidupan hari-hari. Iya. Ya, itu ya kasarnya Iya. itulah ya. Iya. Terus ya. Mau ke sini, mau ke sini ya itu deh ya. Makanya kenapa ada sholat 5 waktu sebetulnya itu menjeda. Iya. Ya minimal 5 waktu itu kita masih ingat dalam sehari lah gitu. Itu kan menjeda. Di antaranya nanti ada sunah kan gitu. Ya kalau mau diikutin semuanya juga banyak kan ya. Iya, bisa aja dalam kondisi misalnya dagang sambil sebetulnya dzikir Allah. Padahal atau misalnya sholawatan. Padahal kan orang nggak tahu kita lagi. Itu kalau dalam kitab namanya khalwah bil jalwah. Jadi khalwah itu ada dua, khalwah bil uzlah, dia berdiam diri menghadap kepada Allah di kesunyian, entah itu di kamar, entah itu di gua, entah itu khalwah bil uzlah. Ada lagi khalwah bil jalwah, kalau bahasa Jawa namanya topong rami. Jadi di keramaian tapi hatinya bersama dia. Wah, itu bahasanya seni banget itu. Paham kalau toko rame. Nah, jadi keramaian biasa tapi hatinya tetap masih sama larinya ke sana. Jadi hari ini kita habis upgrade software ya. Habis di-upgrade software. Mantap. Habis di defrag, di-upgrade. Defrag prioritas. Oke. Siap. Ada acara apa lagi? Mana lagi, Gus?
Ayolah, gak tahu nih. Iya. Oke, siap. ditunggu. Ya wes. Oke. Sip. Oke bro ya, Oke. caps dulu nih. Yuk, caps dulu yuk. Oke. Bagus, Ya, sip. Gus ya Gus. Thank you.